Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Para syaimin, syaimat, jamaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kitab di sore hari bulan Ramadan ini. Terlebih dulu bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita akan melanjutkan maqalah yang ke-46. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'na bi ummiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadis wal arba'un an Sufyan ibnu Unainah radhiyallahu anhu qala. Maqalah yang ke-46 diriwayatkan atau disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, semoga Allah meridhai beliau, dan beliau berkata, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ia mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jamak, bahkan kuadrat ya. Jadi mencintai Allah otomatis mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Minal ulama wassalihin wal awliya. Jadi para ulama, para sholihin, para aulia, itulah kekasih Allah. Itulah sebagian kecil dari hambanya yang dicintai oleh Allah. Karena ini kita harus mencintai guru-guru kita, kiai kita, para ulama, para alim, para punyai dan sebagainya yang beliau memang membimbing secara spiritual. Karena itu kalau kita mencintai Allah, otomatis mencintai beliau-beliau juga, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa man ahabba man ahabba Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Siapa saja yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, artinya kita mencintai guru, mencintai mursyid, mencintai syekhnya, mencintai kiai-kiai khos dan orang-orang alim, ya, maka ahabba ma'ahabba fillahi ta'ala, maka ia akan cinta sesuatu yang ia cintai berada di jalan Allah, pada Allah. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan bersama Rasulullah nanti bersama-sama udkhul jannah fi jannatin na'im. Karena ini prinsipnya, karena beliau adalah yang dicintai Allah. Kalau kita mencintai yang Allah cintai, berarti kita bersama-sama beliau. Kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kita mencintai Rasulullah, bersama Rasulullah. Kita mencari guru, syekh, mursyid, kita akan bersama gurunya, bersama-sama menuju Allah. Masya Allah,
Sebaliknya, naudzubillah jangan sampai terjadi yang dicintai, para artis-artis yang tidak beriman, yang perilakunya tidak baik. Wah, itu idola saya. Ya udah, nanti masuk bisa jadi masuk surga bareng, bisa jadi juga bisa masuk neraka bareng, karena dia akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Jadi itu ya Bapak-Ibu sekalian, maka kita harus menjaga betul mencintai guru-guru kita. Yang ketiga, waman ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Siapa saja yang mencintai sesuatu yang ia cintai berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menyukai amalnya yang tidak dikenal orang-orang banyak. Jadi ini otomatis mutatis mutandis kalau pakai teori metodologis itu, karena kita mencintai Allah, maka kita mencintai yang dicintai Allah. Karena yang kita mencintai yang dicintai Allah, maka kita mencintai amalnya. Karena itu kan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul sabirin. Ya. Allah mencintai orang yang berbuat baik, yang sabar, orang yang bertawakal. Itu semua ada di Al-Quran. Dan itulah yang menjadi amalan dari para kekasih Allah, min auliya wa min mursyid wa min ustad atau guru-guru spiritual kita. Bal yastaghilul a'malu fil khalwah, bahkan ia akan menyibukkan diri amal banyak tapi tetap sendiri. Jadi dengan demikian kita akan menjadi orang yang ahlul amal tapi dengan ahlul yang sendiri, khalwat, ya, fil khalwat, di dalam kesendirian. Ibu bapak sekalian, ikut suluk sebetulnya khalwat itu adalah kita sedang uzlah, khalwat, dan ditujukan hanya pada Allah. Wa naqala al-Asqalani anna muhabbatallahi kismani. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, artinya pengarang kitab asli kitab ini, ya, kitab ini itu sebetulnya aslinya adalah karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, aslinya begitu. Kemudian disyarahi menjadi Nasaihul Ibad oleh Syekh Nawawi al-Bantani. Beliau mengatakan orang mencintai Allah itu dua hal. Fardu wa yalba'isu alam imtali amarihi wa ijtinabi nawahi wa ridha bi qadri. Yang pertama adalah wajib hukumnya kita membangkitkan gairah untuk mematuhi seluruh amalan perintahnya dan menjauhi dari larangannya, serta ridho terhadap takdir Allah. Itu wajib. Karena itulah kunci bahwa kita itu betul-betul orang yang berjalan di jalan Allah. Nah, yang kedua, wa sunnah wa manadbun wa ya'ayyud yuwadhiba 'alan nawafil wa istanibas subhat, yaitu merutinkan ibadah-ibadah sunnah. Itu bagian dari cara mencintai kepada Allah. Kemarin kita sebutkan al-mahabbatu asasul ma'rifah. Mencintai Allah, mahabbah itu adalah dasarnya kita untuk bisa ma'rifat. Kalau kita tidak mahabbah ilallah, maka sulit kita mencapai satu tingkatan makom yang disebut dengan ma'rifatullah. Nah, salah satunya yang sunnah-sunnah harus kita bangkitkan, dan yang kedua adalah menjauhi dari as-subhat, yang subhat-subhat. Artinya kita wara. Wa qala As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan man daqamin kholisi mahabbatan lillahi syaqalahu dzalika an talabid dunya.
Siapa saja yang telah merasakan cinta kepada Allah secinta-cintanya, ya, pada Allah, maka dia tidak lagi sibuk urusan dunia. Ya, antali saghalahu dzalika antala bidunya. Enggak begitu penting dunia. Karena yang paling penting adalah akhirat yang menuju Allah. Wa akhasa wa anjamin basyair, dan dia sibuk membuat dirinya mencari tempat-tempat sepi dan jauh dari manusia dalam beribadah. Karena itu ada uzlah. Karena itu mengapa ada suluk. Kalau kita mengamalkan aurat-aurat itu di rumah barangkali tidak khusyuk. Tapi kalau di tempat uzlah, di tempat suluk, insya Allah lebih fokus. Para saimin-saimat, itu apa yang disampaikan Sayyidina Abu Bakar. Kemursidan pertama yang dibaiat Rasulullah dalam hal thariqah adalah Sayyidina Abu Bakar dalam hal thariqah Naqsabandiyah. Wal maqalatu sabi'u arba'un, dan maqalah yang ke-47, wa an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sidqul mahabbati fi thalathi khisalin, kebenaran cinta itu dalam hal 3 parameter perilaku kita. Yang pertama adalah ayyahtara kalama habibihi ala kalami ghairihi, ia memilih kegiatan seluruh apa yang diucapkan kekasihnya itu daripada ucapan orang lain. Betul. Jadi kalau kita mencintai seseorang, tidak ada satupun celah kejelekan dari orang itu. Apa yang dikatakan selalu benar, manis banget. Ini juga buat kita semua, karena kita mencintai Allah, maka kalamullah, membaca Quran harus menjadi bagian dari keseharian kita. Pengertiannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, ia memilih duduk bersenda gurau, bercengkrama, berkasih sayang ria dengan sang kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Artinya memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, duduk, zikir, memakai adab fil makan, wasa'atin, wahalin, itu semua pakai adab. Sehingga kita itu mujallasah ma'allah, duduk bersama Allah, baca Quran. Ini ciri orang yang mencintai adalah seperti itu. Kalau kita cinta pada Allah, ya menjalani ritual mahdoh yang seperti saya sampaikan. Yang ketiga, wa yahtara ridho habibi ala ridho ghairihi, ia memilih keridhaan kekasihnya daripada kerelaan orang lain. Bapak Ibu sekalian, kita lebih ridho apa yang diputuskan oleh Allah atau ridho terhadap apa yang dipilihkan oleh atasannya? Orang umum akan mengatakan, tidak apa-apa, aku yang penting naik pangkat, dipilihkan kepada atasan. Tapi itu belum tentu masalah. Siapa tahu itu di ujungnya malah tidak barokah. Tapi kalau kita sabar min qadailah, dari qada Allah tadi, ya kita ikut satu bidding tidak masuk, kemudian sabar, kemudian ikut pada kesempatan lain di tempat lain, itu yang mungkin lebih barokah. Jadi apa yang dipilihkan oleh Allah itu yang jauh lebih baik buat kita. Jadi kalau kita belum berhasil, gagal, jangan putus asa, jangan suudzon pada Allah, tapi kita harus rela, ikhlas terhadap apa yang menjadi putusan Allah. Ya seperti kita lah Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lagi bercengkrama dengan kekasih itu kan omongannya bagus, duduk enak, kemudian
maaf ya, biasanya kita itu ya yang masih muda-muda lah ya, disuruh apa saja, hujan-hujan menjemput pacarnya, jemput walaupun hujan dijalani karena ridho gitulah. Mestinya ridho kita pada Allah juga seperti itu, apapun putusan dari Allah kita ridho. Nah seperti itu ya, contohnya anak muda lah, hujan lagi banyak petir, nekat aja jemput sang kekasih. Nah, gitu. Wa qala Yahya bin Mu'ad, dan berkata Yahya bin Mu'ad, beliau berkata, misqalu khardalatin min hubbillahi ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah. Mencintai Allah walaupun sekejap, sebutir biji sawi, itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah 70 tahun. Yang ibadahnya itu tidak ridho, tidak ikhlas, tidak mujallasah ma'allah. Boleh usia 70 tahun tapi nggak pernah tahu, nggak pernah sauk, nggak pernah rindu dan sauk pada Allah. Ya, lebih baik mencintai Allah walaupun sebentar, tapi itu lebih dalam mencintai Allah. Karena itu kemarin disebutkan kan, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Itu. Orang yang ma'rifatullah syaratnya satu, yaitu mahabbah Allah. Wal maqalatit taminatu wal arba'un, dari makalah yang ke-48, an Wahab ibnu Munibbihin al-Yamani radhiyallahu anhu, dari Syekh Wahab bin Mahabid al-Yamani, jadi insya Allah dari Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau maktubun fit Taurat, dan ini cerita-cerita di kitab Taurat. Apa? Al-kharisu fakirun wa in kana malikat dunya. Orang rakus itu fakir meskipun ia memiliki dunia. Ya siapa saja yang kaya raya punya apa saja, tapi kalau ingin lagi, bohongin lagi, bikin kontrak lagi, banyak yang nggak dibayar lagi, meskipun dia kaya raya, tapi sebetulnya dia adalah kharisun fakirun. Orang itu sebetulnya fakir. Ayatullah bil sya'in bistadifi isabati fakitun lima yastaju ilahi. Yani orang yang mencari segala sesuatu dengan serius, dunia. Nah, ini berarti artinya orang fakir. Tapi kalau nyantai, dikasih gaji berapapun, syukur, alhamdulillah, itu betul-betul kita kaya. Kita akan menjadi orang yang ridho. Au bainat sama'i wal ardi minal amti'ati wa jawahir. Ya ini segala yang ada di antara langit dan bumi berupa harta benda dan permata. Dan permata harta benda itu ada di hati kita. Al-ghina nafas. Yang namanya kaya itu ada di dalam diri kita. Beliau juga mengatakan al-muti'ullah ta'ala mutta'ul linnasi wa in kana mamlukan. Orang yang taat pada Allah Ta'ala akan ditaati oleh manusia meskipun dia adalah hamba saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang sederhana, orang alim itu seringkali kita lebih jujur, lebih ikhlas menghormati. Betul Pak? Betul Pak? Daripada panjenengan menghormati orang-orang tertentu punya jabatan, ya menghormatinya karena jabatan itu, karena kekuasaannya, bukan dalam hatinya. Jadi Syekh Wahab mengatakan seperti itu. Orang yang taat pada Allah Ta'ala akan ditaati manusia meskipun itu hamba saya. Ayu abdul linnas, yaitu budak. Artinya orang-orang pekerja bawahan, para pembantu, itu lebih mulia di sisi Allah. Selanjutnya al-qanaah ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah
adalah kaya meskipun dalam kelaparan. Karena dia tidak butuh orang. Dia kaya. Ya, aisakinul qalbi 'inda adabil ma'lum fati waridho bikismatillah ta'ala, karena ia adalah berhati tenang. Duwe ya tenang dan duwe ya tenang. Itulah cara orang bisa mutmainnah, ketenangan, kedamaian dalam diri kita, dan itu disebut dengan qanaah karena dia adalah ridho dengan kismatillah ta'ala, dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita, seorang tawanan wanita melarikan diri dari negeri kafir. Dia berjalan sepanjang 200 kilo, 200 farsah, sama dengan 1100 kilo. Dia tidak makan apa-apa. Tapi fasu'ilat kaifa qawiti 'alal masyi bila aklin. Wahai wanita, Anda melarikan diri dari orang yang zalim, lari 1100 kilo kok kuat meskipun tidak makan. Beliau mengatakan, faqalat kullama jitu qara'tu qul huwallahu ahad talata marratin fa asbaha. Jadi kalau saya lagi lapar, saya membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali langsung kenyang. Nah, ini berarti orang kaya, tidak dalam posisi dia itu adalah bergantung pada Allah. Nah, wal maqalatu tasi'un al-ba'un, dan maqalah yang ke-49 an ba'dal hukama, yang dicitrakan dari sebagian ahlu hikmah, ahlu spiritual radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Amin. Beliau mengatakan, man arafallahu lam yakul lahu ma'al khalqi ladzatun. Siapa yang telah memahami Allah, maka ia tidak ada baginya kelezatan bergaul bersama makhluk. Indahnya itu ladzatul ibadah, nikmatul munajat, lazzatul dzikr. Kalau banyak orang malah sedih. Tapi kalau sendiri berhadapan Allah, mujallasah wa tata'allam wa takallam ma'allah, maka dia menjadi dirinya itu bahagia. Karena itu dikatakan tidak ada kelezatan, yang paling lezat adalah duduk bersama Allah, dan dia lebih senang menyendiri. Li'annahu lam yuhibbu ghairallah, dia tidak akan mencintai selain Allah. Yang kedua, waman arafat dunya lam yakul lahu fiha rahbatun. Siapa saja yang telah memahami dunia, maka tidak ada padanya rasa berlebih-lebihan senang pada dunia. Karena dunia itu sesuatu yang akan ditinggalkan. Mengapa harus, maaf bahasanya agak Jawa ya, digendong ngalor ngitung hartanya, dihitung siang malam, enggak lah hilang. Yang memang saatnya hilang, memang itu bukan milik kita. Kita ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Itulah harta. Bi annahu faniyatun, karena dunia itu adalah fana. Bal tahrud darul baqiyah wa amlilaha, bahkan ia memilih di negeri yang abadi dan beramal untuk kesana. Jadi dengan demikian maka kita memilih akhirat bukan dunia. Yang ketiga, waman arafa adlallah ta'ala lam yataqaddam ilahil khusama'un. Siapa yang saja yang telah memahami keadilan Allah, maka ia tidak akan didatangi oleh musuh. Orang yang adil nggak punya musuh. Orang yang biasa nggak ada musuh. Biasanya orang memusuh itu karena hasad, dengki. Aulam yakbalu alaihi annahu qad tarakal khusumah
maka mereka tidak akan datang kepadanya, karena sesungguhnya ia telah meninggalkan perselisihan. Percekcokan itu nggak senang. Jadi lebih baik kita berbuat adil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan rahimahullah, man arafallahu akhabba wa man arafat dunya karihaha. Ini bagus sekali ini dari Ibu Hasan, ya, Ali bin Abi Thalib putra. Siapa saja yang telah memahami Allah, maka ia akan mencintainya. Dan siapa saja yang telah memahami dunia, maka ia akan membencinya. Ya. Man arafallahu akhabahu wa man arafat dunya karihaha. Jadi itulah bedanya. Kalau mencintai Allah berarti kita harus kejar. Kalau mencintai urusan dunia, kita harus meninggalkannya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan Imam Syafi'i berkata, fama hiya illa jifatun mustakhilatun 'alaiha kilabun himmahunnas tidzabiha. Maka bukan apa-apa dunia ini, melainkan hanya bangkai yang sudah busuk. Maka pada dunia itu tempatnya berebut kilabun, anjing-anjing, himmahunnas tidzabiha, yang keinginannya hanyalah menarik dunia itu. Jadi kalau panjenengan kita itu hanya dunia, maka dengan segala hormat tidak ada bedanya dengan kilab, dengan anjing-anjing yang hanya memperebutkan balung-balung urusan dunia itu. Yang kedua, Imam Syafi'i, fa in tastanibaha kuntasil mali ahliha wa in tastadibaha naza'atka kilabuha. Jika engkau menjauhi, maka engkau akan menyelamatkan penghuninya, dan jika engkau menariknya, maka anjing-anjing akan bertengkar denganmu. Jadi dengan demikian lebih baik kita tidak usah berebut urusan dunia, karena dunia itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah SWT. Terakhir, al-maqalatul khamsun an Abil Faid Dhinnunil Misri, ya, dari Syekh Abu Faid, biasa disebut di dunia tasawuf Dhunnun al-Misri. Nama beliau aslinya Thauban bin Ibrahim atau Al-Faid bin Ibrahim. Ya, ayah beliau adalah bangsa Sudan. Beliau menyatukan dalam waktu hidupnya itu hanya 3: ilman, waro'an, wahalan, wa adaban. Hidupnya itu antara hanya nyari ilmu, sikapnya yang warok, perilakunya yang sopan santun. Itulah Dhunnun Misri. Itu banyak buku-buku yang menceritakan tentang sufinya Dhunnun Misri. Ya. Beliau laki-laki kurus, tunggangan beliau adalah keledai, tidak ada putih di jenggotnya. Beliau wafat di tahun 245 Hijriah. Beliau mengatakan begini, kullu khaifin haribin, setiap orang yang takut maka ia akan lari. Betul atau betul itu, Bapak? Kalau kita dikejar oleh seseorang yang kita tidak sukai, kan lari kan? Ada anjing kita lari, ada apa? Tapi kalau takutnya kepada Allah, ya, ay faman khafa min adzabillah amila amlan yu'iduhu minha. Tapi sebaliknya, kalau kita takut kepada akhirat kita tidak baik, maka ia akan lari, ya, beramal dengan baik serta perbuatan mereka menjauhi dari neraka. Berarti kita larinya ke surga. Berarti amalan kita lari berbuat sekencang-kencangnya menuju surga. Ini bedanya. Kalau dunia kita nggak disukai, kita lari. Kalau kita takut apa yang ada di neraka, maka kita lari menuju surga dengan amal yang baik. Yang kedua, wa kullu rahibin talibun,
siapa orang yang menyukai maka ia harus berupaya. Ayu faman raghiba fil jannah amalan yuqarribu ilaiha. Kalau kita mencintai akhirat, maka surga, maka kita harus beramal sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kullu instaufina bil khalqi, dan setiap orang yang ramah dengan Allah maka ia akan asing dengan makhluk yang lain. Karena saking senangnya pada Allah. Karena itu mengapa wali-wali itu banyaknya di ujung-ujung gunung. Dia tidak mau banyak ketemu orang. Atau kalaupun di banyak orang dia pura-pura tidak diketahui, ya. Dan dia bahkan disebut mustawfisu an nafsihi, dia terasing dari dirinya sendiri. Ya, itu Bapak sekalian ya. Ini ciri dari orang-orang yang disebut dengan orang yang merindukan akhirat. Disampaikan tadi oleh Imam Dunnun al-Misri. Kalau kamu takut, larilah. Karena kamu takut neraka, larilah menuju surga dan beramallah yang baik. Kalau Anda menyukai, maka Anda berupaya. Manjada wajada, ingin ini berupaya. Yang ketiga, orang yang berkasih sayang dengan Allah, maka ia pasti ingin dan lebih baik terasing dengan sesama manusia. Lebih baik bercengkrama dengan Allah, tatakallam mujalasah sama Allah dengan zikir, baca Quran dan amalan-amalan zikir yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah dzikrul bil qalbi darul anjuma. Keluar masuk nafas kita selalu menyebut nama Allah, 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 meskipun dalam keramaian. Karena itu orang yang tarekoh, orang yang sudah suluk sebetulnya adalah sendiri dalam keramaian. Karena kita sendiri bersama Allah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai, membimbing kita dan menjadikan hidup kita menjadi tenang karena amalan-amalan dalam rangka muqarrabah, mendekatkan diri pada Allah. Karena itu wujud dari mahabbah. Karena mahabbah adalah asasul ma'rifah. Mahabbah asasul ma'rifah. Mencintai Rasul itu berarti kita ma'rifah pada Rasul. Mencintai Allah berarti kita ma'rifatullah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Demikian, terima kasih. Al-kalam alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.